Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa ba'da. Alhamdulillah, sekarang kita bertemu kembali. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu menaburkan kebaikan dan dalam kebaikan. Disebutkan dalam kitab Duratul Nasihin daripada keutamaan-keutamaan bulan Rajab, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man ahya awwala lailatin min Rajab lam yamut qalbuhu idza matatil qulub. Barang siapa menghidupkan satu malam daripada malam Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mematikan hatinya pada hari yang dimana ketika itu mati segala hati. Wa sabballahu al-khaira min fawqi ra'sihi sabban, dan Allah Subhanahu wa taala menuangkan dari atas kepalanya sabban, akan tuangan kebaikan. Wa kharaja min dhunubihi, dan Allah Subhanahu wa taala keluarkan orang tersebut min dhunubihi, dari segala dosa-dosanya, kayaumin, seperti hari waladathu ummuhu, melahirkan akan dia oleh ibunya. Wa yashfa'u li sab'ina alfan min ahlil khataya, dan orang tersebut Allah berikan kemuliaan, mampu memberikan syafaat bagi 70.000 orang-orang yang mempunyai dosa. Hadis taujabun nar, yang mana Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berdosa tersebut Allah wajibkan masuk neraka, namun dengan sebab orang yang menghidupkan malam satu daripada bulan Rajab atau malam yang pertama bulan Rajab, maka orang tersebut dapat membantu orang-orang yang Allah masukkan ke dalam api neraka. Dan lagi disebutkan dalam sebuah hadis an Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla ba'dal maghrib, barang siapa sembahyang sesudah maghrib, fi lailatin min Rajab, pada malam daripada bulan Rajab, 20 raka'atan, 20 rakaat, yaqra'u fi kulli rak'atin fatihatal kitab wal ikhlasa, yang mana dia membaca setiap satu rakaat surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, wa sallama asyru taslimatin, dan salam ia 10 kali salam. Hafizahullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara akan dia, wa ahla baitihi, dan keluarganya, wa iyalahu, dan semua tanggungannya, min bala'id dunya, dari bala-bala dunia, wa azabil akhirah, dan siksaan api neraka. Dalam pengertian, hendaklah ketika awal daripada bulan Rajab, lebih-lebih lagi pada ketika malamnya, maka hendaklah kita pergunakan waktu tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama banyak berpendapat hadis ini dikatakan bid'ah yang tercela. Namun kita ganti salat tersebut sesudah salat maghrib, yang mana salat yang dianjarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat sunat mutlak atau sunat awabin atau hifdzul iman. Jadi kita ganti salat tersebut dengan salat sunat mutlak, bukan cuma sekedar salat sunat Rajab, namun diganti salat sunat mutlak, yang mana dikerjakan oleh para ulama kita salafun salihun, yang tidak bergantung dengan waktu, yang mana mereka mengerjakan tiap malam setelah salat maghrib, yaitu sunat awabin, yang mana sunat awabin ini tidak ada hitungannya, banyak. Kalau di sini dikatakan 20 rakaat, berarti kita bisa mengerjakannya 20 rakaat tadi dengan niat sunnatul awabin. Dan lagi disebutkan
ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala, perhatikan, inna Rajab syahrullahil asam, sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulan Allah Subhanahu wa taala al-asam, yang dinamakan bulan itu adalah bulan tuli. Maksudnya Allah di sini tiada mencatat kejahatan seseorang. Paman sama, maka barang siapa sama berpuasa minhu darinya, dari bulan Rajab tersebut, yauman, satu hari, imanan, karena iman, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ustujiba, niscaya diwajibkan alaihi, atasnya, ridwanullahil akbar, Allah berikan kepadanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Jadi satu hari puasa pada bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepada itu hamba. Memang seperti itulah ketika seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah ridha. Dan ketika orang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan murka. Jadi ini hadis tidak bertentangan. Ketika orang melaksanakan ibadah, di antaranya puasa, maka Allah ridha kepada hamba itu. Dan lagi, wa man shama yaumaini, dan barang siapa puasa 2 hari di bulan Rajab, la yasiful wasifun min ahlil akhir, la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallah minal karamah, niscaya tidak ada yang mampu mensifatkan, tidak ada yang mampu menjelaskan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang puasa 2 hari di bulan Rajab. Tidak ada yang mampu menghitung kemuliaannya, tidak ada yang mampu mensifatkan, menjelaskan kemuliaan yang diberikan oleh Allah, sekalipun para malaikat tidak mampu menjelaskan kebaikan tersebut bagi orang yang melaksanakan puasa 2 hari di bulan Rajab. Ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran, karena memang orang-orang yang beribadah tentu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat senang, malaikat ridha, malaikat mengucapkan tasbih, malaikat gembira dengan amal-amal orang saleh. Dan lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man shama salasata ayyamin," dan barang siapa puasa 3 hari daripada bulan Rajab, ufiya min kulli bala'id dunya, maka orang tersebut diafiatkan, diselamatkan, min kulli bala'id dunya, dari bala-bala dunia. Memang ketika kita berpuasa, jadi ini hadis tidak bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ketika orang berpuasa itu wijaun, satu benteng. Karena dengan kita berpuasa, kita mampu menahan hawa nafsu kita. Kita mampu menahan makanan, menahan minuman yang mungkin bisa menyebabkan kita sakit atau memudaratkan kita. Jadi ini hadis tidak bertentangan. Orang yang puasa 3 hari di bulan Rajab, maka Allah afiatkan, Allah selamatkan dia daripada adab atau penyakit atau bala yang ada di dunia. Wa adzabil akhirah, dan Allah lepaskan dia, Allah afiatkan dia dari adab di akhirat. Karena memang puasa itu adalah wijaun, benteng. La'allakum tattaqun, dengan puasa la'allakum tattaqun, pasti kalian menjadi orang-orang yang takwa, yang mana surga itu disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang takwa. Jadi ini hadis tidak bertentangan. Wal jununi, dan penyakit junun, gila. Jadi orang-orang yang puasa 3 hari pada bulan Rajab, maka orang tersebut Allah hindarkan, Allah afiatkan dari penyakit gila. Kenapa demikian? Karena dengan puasa kita mampu mengontrol emosi kita. Kita mampu
menahan segala sesuatu yang mungkin bisa merusak hati kita, yang mungkin bisa merusak atau menghilangkan pahala puasa kita. Yang itu adalah sungguh sangat bagus bagi psikolog seseorang. Wal juzam, dan penyakit kusta, wal barasi, dan penyakit lipra. Wa min fitnatid dajjal, dan dari fitnah dajjal. Wa man sama, dan barang siapa berpuasa sab'ata ayyamin, 7 hari daripada bulan Rajab, guliqat anhu sab'atu abwabi jahannam, maka Allah tutup 7 pintu neraka jahannam. Memang karena puasa tadi itu adalah wijaun, benteng dari segala sesuatu yang tidak kita sukai, baik itu dari dunia ataupun dari akhirat. Karena ada satu pintu yang mana boleh dimasuki bagi orang-orang yang suka berpuasa. Apakah lagi ketika bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menutup segala pintu-pintu neraka. Dari ini hadis, maka ini hadis tidak bertentangan. Jadi orang-orang yang berpuasa pada bulan Rajab 7 hari atau seminggu, maka Allah tutup segala pintu-pintu neraka jahanam yang 7. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama samaniyata ayyamin," dan barang siapa puasa 8 hari daripada bulan Rajab, "Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah," maka Allah Subhanahu wa taala buka segala pintu-pintu surga. Memang ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu ingin mengajak hambanya beribadah kepadanya. Maka dengan sebab hamba tadi beribadah, maka Allah ridha, maka Allah buka segala pintu langit, Allah buka segala pintu-pintu surga. Bahkan ada satu pintu surga yang bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Oleh orang-orang yang berpuasa. Wa man shama, dan barang siapa berpuasa pada bulan Rajab asyrata ayyamin, 10 hari, lam yas'al, tiada meminta ia minallah, kepada Allah, minta kepada Allah, minta daripada Allah syai'an, akan sesuatu apa saja yang dipintanya orang yang puasa 10 hari bulan Rajab, illa a'tahu iya, melainkan Allah berikan kepadanya permintaan orang tersebut. Kenapa demikian? Memang ketika orang-orang berpuasa, ketika orang sedang berpuasa, dia mampu menahan makan dan minumnya, mampu menahan sesuatu yang bisa membatalkan puasanya, mampu menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasanya, maka dia berbuka dengan makanan-makanan yang halal. Maka barang siapa orang yang batang tubuhnya atau makanannya dan minumannya dan pekerjaannya yang bagus-bagus, makanannya yang halal, minumannya yang halal, serta pekerjaannya yang baik-baik, maka tiadalah yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kabulkan doanya, maka Allah berikan permintaannya. Jadi ini hadis tidak bertentangan. Memang ada dalilnya bagi orang-orang yang berpuasa. Wa man shama, dan barang siapa berpuasa khamsata asyrata yauman, 15 hari, wa farallahu ta'ala dunubahu, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa-dosanya, ma taqaddama, dosa-dosa yang terdahulu, wallahu afa amma salaf, dan Allah mengampuni dosa-dosa orang yang terdahulu. At-taibu minadzambi kaman la dzambalah, orang yang bertaubat dari dosanya itu seperti orang-orang yang tidak ada dosa lagi. Memang seperti itu. Jadi ini hadis tidak bertentangan. Jadi orang yang berpuasa 15 hari, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya yang terdahulu. Wabadalahu, dan Allah gantikan bisayyiatihi, kejahatan yang terdahulu, hasanatin, dengan kebaikan.
kejahatannya yang terdahulu Allah gantikan dengan kebaikan. Jadi inilah bukti pemurah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hadis tidak bertentangan. Mungkin karena memang ada dalilnya. Kebaikan itu mampu, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu mampu menghapus segala kejahatan. Wa man zada zadallahu ajrahu. Dan barang siapa lebih dari 15 hari puasa, dia tambah lagi 16 hari, 17 hari, 20 hari, bahkan dia puasa sampai sebulan penuh, maka Allah pun menambah pahala. Memang demikian kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa mengerjakan satu kebaikan, maka Allah balas 10. Itu sekurang-kurangnya, itu minimal. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah lebih lagi bisa melipat gandakan lebih daripada 10 tersebut. Jadi barang siapa dia berpuasa, dia banyak lagi mengerjakan ibadah, namun tadi tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan ulama-ulama kita, maka ini akan mendapatkan pahala yang lebih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ra'aitu, aku melihat, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lailatul mi'raj, ketika malam mi'raj, yang mana lebih masyhur ulama kita mengatakan bahwa malam bulan Rajab itu adalah bulannya di Isra dan di Mi'rajkannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu ayat atau surah yang menunjukkan tentang Isra Mi'raj Nabi. Adapun Mi'raj yaitu dalam surah An-Najm. Jadi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada malam Lailatul Mi'raj, pada malam aku ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aku dinaikkan oleh Allah ke atas langit. Mi'raj itu adalah naiknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa, naik ke langit. Lalu apa yang dilihat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nahran, akan sungai. Yang mana sungai ini beda daripada yang lain. Kata baginda Rasul, ma'uhu ahla minal asali, yang mana airnya itu ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Wa abradu minas salji, dan lebih dingin daripada salju, daripada es. Luar biasa segar, manis dan segar. Dan lagi wa atyabu minal miski, dan lebih harum daripada minyak harum ambar kasturi. Fakultu, maka aku pun bertanya kepada kekasihku Jibril yang telah menemaniku, ya Jibril, liman hadza, ini sungai, yang mana sungai tersebut lebih manis daripada madu, dan lebih dingin, lebih segar daripada es, dan lebih harum, lebih wangi daripada minyak wangi, parfum. Untuk siapa ini sungai? Qala, maka Jibril pun jawab, liman shalla alaika fi Rajab, bagi orang-orang yang bersalawat kepada engkau pada bulan Rajab. Dan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, atau disebutkan dalam satu riwayat, wa an Muqatilin radhiyallahu ta'ala anhum annahu qala inna fi wara'i jabali qafin, bahwasanya dari Muqatil radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai beliau, annahu qala, bahwasanya Sayyidina Muqatil berkata, inna fi wara'i jabali qafin, sesungguhnya pada bulan Rajab, sesungguhnya pada di belakang
Jabal Qab, gunung Jabal Qab. Arda, ada satu bumi, ada satu tanah, ada satu kawasan wilayah. Bayda'a, yang putih. Turabuha kal fiddati, yang mana tanahnya kal fiddati, seperti perak. Sa'atuha, yang mana luasnya mislud dunya, seperti luasnya dunia. Namun sab'a marratin, 7 kali luas daripada dunia. 7 kali lipat luas daripada dunia. Ini satu daerah di belakang Jabal Qab. Mamlu'atun, yang mana dipenuhi daerah tersebut minal malaika, dari malaikat, penuh dengan malaikat pada itu tempat, pada itu daerah. Lau suqitat ibratun, jikalau digugurkan ibratun, satu jarum, sebilah jarum, lasaqatat alaihim, niscaya jarum tersebut menimpa mereka. Saking banyaknya malaikat yang ada di tempat yang di belakang Jabal Qab. Wabiyadi, dan pada tangan, wabiyadi kullin minhum, dan pada tangan-tangan semua malaikat tadi, minhum, daripada mereka, liwaun, ada bendera, maktubun, yang mana bendera itu bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yajtami'una, para malaikat berkumpul, kullai lailati jum'atin, tiap malam Jumat, min Rajaba, haula jabali Qafil, di sekitar gunung Jabal Qab. Yatadarra'una, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bisalamah, dengan keselamatan, memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak bertentangan dengan hadis ataupun Al-Qur'an, karena memang sifat malaikat itu yastaghfirun, memintakan ampun bagi seluruh penghuni bumi, memintakan ampun bagi seluruh manusia. Jadi malaikat tersebut memintakan ampun untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lapas doa mereka? Mereka berdoa, wa yaqulun Rabbana irham ummata Muhammad, ya Allah, kasihanilah, berikanlah rahmat bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tu'adzibuhum, dan janganlah engkau siksa mereka. Wa yastaghfirun, dan mereka itu mengucap istighfar, memintakan ampun. Yatadarra'un, dan menundukkan diri, khudu kepada Allah, ila subhi, sampai waktu subuh. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, ya malaikati wa izzati, wahai malaikatku, wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalali, dan kebesaranku, qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.